Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih dalam Tuhan. Selamat datang dalam secara langsung ibadah raya Minggu 7 Juni 2020 GKI Jemaat Bukit Shalom Ubud. Sebelum ibadah dimulai, saya akan menyampaikan beberapa warta gereja terkait dengan pelayanan Minggu 14 Juni 2020. Adapun pelayanan firman akan dilayani oleh Evangelis Demos Runtukahu STH, worship leader oleh Saudara Dimi Elkana ST, doa persembahan Ibu Putu Yuniasi, dan doa syafaat oleh Ibu Alfiati Sinaba. Jumat 12 Juni 2020 akan dilaksanakan ibadah doa pada pukul 19.00 WITA yang akan dilayani oleh Pendeta Alfred Stololiu MTH dan kemudian akan disiarkan secara langsung melalui akun Facebook Alfred Stololiu. Ibadah perdana sekolah minggu online akan dilaksanakan pada hari Minggu 14 Juni 2020 pada pukul 9.00 WITA, kemudian akan disiarkan secara langsung melalui akun YouTube GKI Bukit Shalom Ubud. Kami menghimbau kepada Bapak Ibu untuk dapat mendampingi anak-anak untuk mengikuti ibadah online ini. Gembala dan staf serta badan pengurus jemaat mengucapkan selamat berulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta gereja yang dapat disampaikan. Selamat mengikuti ibadah secara langsung. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah atau dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada saat ini yang sedang menonton siaran langsung ibadah Minggu 7 Juni 2020. Kiranya kita semua tetap dalam lindungan Tuhan. Mari kita mempersatukan hati kita untuk bersekutu di dalam Tuhan. Mari kita membawa hidup kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 117, Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab kasih-Nya, sebab anugerah-Nya kepada kita semua sampai pada hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita naikkan satu pujian. Kau ada sebab anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Ku ada sebab
ada saat ini sebagaimana kami ada oleh karena kasih-Mu kepada kami. Engkau setia Tuhan. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu dan penyertaan-Mu terus kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini ya Bapa, kami datang kepadamu untuk beribadah bersama. Engkau mempersatukan hati kami di dalam persekutuan kami ini. Biarlah apa yang kami lakukan pada saat ini dan penyembahan kami mau terus memuji dan muliakan nama Tuhan, dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kuduskan hati kami ya Tuhan, ampuni dosa kami. Kami mau tanggalkan beban kami kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan yang akan meringankan beban hidup kami, Tuhan yang akan memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai berakhir dengan keadaan baik oleh karena kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka persekutuan kami ini, hanya di dalam nama Allah, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya percaya kita semua yang sedang beribadah pada hari ini, kita adalah orang-orang yang diberikan sukacita oleh Tuhan. Kita naikkan satu pujian dengan penuh sukacita, datang ke hadirat Tuhan. Mari kita naikkan pujian dengan bertepuk tangan. Saat ini kita akan persiapkan hati untuk berdoa syafaat. Mari kita menyanyikan suatu pujian, Aku Percaya. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihi. Engkau Tuhan yang sanggup menjawab semua seru doaku. Kita akan pujian ini
Bukit Shalom Ubud, mari kita tundukkan hati kita dan kita akan berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kudus, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Putramu yang kudus itu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau pada pagi hari ini, mulialah Engkau ya Allah kami yang maha besar, Allah yang maha suci, Allah yang maha kuasa. Hanya di dalam nama Yesus, pada pagi hari ini seluruh umat-Mu hadir ke hadapan-Mu. Sucikanlah kami dan kuduskanlah kami, karena sehari-hari segala pikiran, tindakan hati kami tidak pernah luput dari pelanggaran-pelanggaran dan dosa. Oleh karena itu pada pagi hari ini kuduskanlah kami, sucikanlah kami dengan darah Yesus. Biarlah semua pada saat ini seluruh jemaat-Mu yang percaya Engkau ampuni dan berkenan hadir di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi atas kasih anugerah-Mu dan pengampunan-Mu. Pada pagi hari ini kami sungguh ucap syukur. Kami bersyukur bahwa pada pagi hari ini kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing, kami boleh menikmati pemeliharaan-Mu selama sepekan ini, kami boleh menikmati keamanan dan mujizat yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur bahwa seluruh jemaat-Mu Engkau luputkan dari virus corona, dari segala macam penyakit apapun, Engkau menjaga kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Engkau pula memelihara keluarga lepas keluarga. Engkau pula memberikan kami makan minum yang kelimpahan. Di dalam nama Yesus, kami berterima kasih. Pagi ini kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang menaburkan firman-Mu, yang mereka tugas di berbagai pelosok wilayah Pulau Bali ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan menyertai gembala-gembala sidang hamba-hamba-Mu yang begitu setia menggembalakan umat-Mu. Tuhan memberkati mereka, seisi rumah tangga mereka. Tuhan limpahkan makan minum yang kelimpahan kepada mereka. Lindungilah istri suami mereka. Tuhan memberkati pelayanan mereka. Tuhan juga memberikan kuasa yang luar biasa terhadap firman-Mu yang mereka taburkan, sehingga menjadi kekuatan bagi anak-anak-Mu dan menjadi kekuatan untuk menyelamatkan orang-orang yang belum percaya. Kami juga berdoa buat firman-Mu yang begitu banyak disebarluaskan melalui media sosial. Terpujilah Engkau ya Tuhan, firman-Mu yang begitu banyak. Engkau sertailah firman-Mu itu dengan kuasa-Mu, sehingga banyak jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Dan Engkau memberkati hamba-hamba-Mu, orang-orang anak-anak-Mu yang percaya menaburkan firman-Mu itu. Terpuji nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat bangsa negara kami. Kami berdoa buat pemimpin kami. Kami berdoa buat para tokoh masyarakat di sekitar kami. Tuhan berkati mereka. Damai sejahtera menyertai mereka. Engkau memiliki hati yang begitu baik kepada mereka. Engkau lembutkanlah hati mereka untuk mengasihi bangsa ini. Kami berdoa buat ancaman virus corona kepada banyak orang-orang yang tengah terbaring di rumah sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa buat seluruh jajaran tenaga medis yang melayani dan merawat orang-orang yang terkena virus corona. Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan dan dengan damai sejahtera. Berkatilah seluruh masyarakat kami, khususnya Pulau Bali dan Gianyar. Tuhan membentengi pulau kami, wilayah kami dengan kuasa darah Kristus. Jika virus ini karena kuasa-kuasa gelap yang mengendalikannya, Tuhan kami bersatu hati di dalam nama Yesus kami tolak. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon belas kasihan-Mu kepada bangsa kami. Tuhan berkati bangsa kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Pagi ini kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu keluarga lepas keluarga. Berkatilah mereka-mereka yang berwira swasta. Kami tidak sempat menyebut satu persatu, begitu banyak karena semua jemaat-Mu di tempat ini berwira swasta.
kerja di sektor swasta. Mereka ada yang kehilangan pekerjaan, mereka juga ada yang mengalami tekanan ekonomi. Oleh karena itu kami berdoa pada pagi hari ini di dalam nama Yesus. Tuhan limpahkan berkat kepada mereka. Tuhan memiliki belas kasihan dan berikanlah kami belas kasihan-Mu, sehingga kami boleh menikmati makan minum yang kelimpahan. Kami boleh menikmati kesehatan, kami boleh menikmati mujizat. Engkau meluputkan kami dari virus corona. Engkau meluputkan juga virus corona bagi masyarakat Bali. Engkau juga membebaskan Pulau Bali dari virus ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami juga berdoa buat anak-anak terkasih kami yang tengah mengandung. Kami berdoa buat Berlin. Kami juga berdoa buat anak terkasih kami Rara. Kami bawa dalam doa ke dalam kuasa-Mu. Kami mohon kuasa darah Kristus berkuasa atas janin yang mereka kandung. Kami percaya oleh karena kuasa Kristus, janin itu boleh tumbuh dan besar dan kelak lahir oleh karena kuasa Kristus dan kasih anugerah Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Secara khusus kami juga berdoa, mohon kuasa Kristus menyempurnakan rahim anak terkasih kami Rara. Tuhan yang menyempurnakan. Di dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan menolong anak-anak terkasih kami ini. Karena kami punya iman, kasih dan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami teringat istri Pak Gede, hamba-Mu ini yang tengah terbaring di rumah sakit Sanglah. Tuhan Kau menolong. Damai sejahtera menyertai keluarga ini. Kami mohon bilur-bilur darah Kristus menjamah istri Pak Gede Wirawan hamba-Mu ini. Engkau menolong dan Engkau menyembuhkan. Kami mohon mujizat-Mu ya Tuhan, hadir di tengah-tengah keluarga ini. Kami teringat juga Joshua, putra dari hamba-Mu Pak Naik Tarigan. Tuhan menjamah, Tuhan sembuhkan anak ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat persekutuan anak-anak-Mu di gereja Ketewel. Tuhan berkati persekutuan-Mu dengan seorang gembala sidang. Kiranya Engkau tidak memberikan terlalu lama seorang hamba Tuhan untuk bertugas di sana. Terima kasih Bapa di surga. Jadilah kehendak-Mu di persekutuan ini Tuhan. Damai sejahtera menyertai para penetua dan anak-anak-Mu di sana. Terpuji nama-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami akhiri doa ini sebagaimana Engkau mengajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Heri. Saatnya kita akan berikan persembahan. Mari kita mempersiapkan persembahan kita. Saatnya kita membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya kita akan landasi dari kebenaran firman Tuhan yang kita ambil dari Ulangan 12 ayat 11. Begini firman Tuhan, maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, dan segala korban nasarmu yang terpilih yang kamu nasarkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Puji nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih kembali kami panjatkan kepadamu atas segala kasih dan berkat-berkat Tuhan yang Kau berikan kepada kami, khususnya jemaat-Mu di Bukit Shalom Ubud. Tiba saatnya kami mau membawa persembahan kami, persembahan
yang berbau harum di hadapan-Mu, dan untuk kemuliaan Tuhan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya ini adalah bukti ketaatan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bawa persembahan kami pada pagi hari ini, biarlah ini menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita nyanyikan pujian dalam nyanyian kemenangan iman nomor 202, Aku Telah Tertebus. Bernyanyi dengan gaung ketebusan, jiwaku diberi perhatian. Tidaklah rasa sial, hanya ku seoranglah, ku tertebus demi darahnya. Darahnya menebus yang sedang sucikan jiwaku. Haleluya, ku nyanyi beserta saleh di tatanya. Ku tertebus demi darahnya. Hidupku adalah dalam naung Tuhanku, ku lawan dosa binasa. Dalam terang ku tahu, ku tahan serangan, ku tertebus demi darahnya. Darahnya menebus yang sedang sucikan jiwaku. Haleluya, ku nyanyi beserta saleh di tatanya. Ku tertebus demi darahnya. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan kita menyanyikan satu pujian, Sungguh Indah. Pemandangan
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami yang hidup, yang berkenan untuk memberikan kepada kami kekuatan kesehatan, yang berkenan untuk memberikan kepada kami waktu untuk kami boleh bersama-sama duduk di sekitar pelayanan firman, di mana kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus akan menolong kami semua, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kiranya firman itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami makin hari makin berkenan di hati Tuhan. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan membacakan ayat-ayat tersebut. Silakan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu sedang mengikuti siaran ini, baik warga gereja yang ada di lingkungan Gereja Kemah Injil Indonesia yang ada di Pulau Bali, maupun saudara-saudara yang sedang mengikuti di berbagai daerah yang ada di Republik Indonesia yang tercinta ini. Silakan Bapak Ibu mengikuti setiap ayat yang saya baca. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia akan menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Saudara, sebuah pertanyaan mungkin yang bisa menjadi bahan renungan bagi kita. Apakah dalam situasi dan keadaan seperti ini, relevankah ketika gereja, pelayan Tuhan memberitakan firman Tuhan tentang memberi bagi pekerjaan Tuhan? Di tengah-tengah situasi dan keadaan yang belum begitu baik, yang belum begitu stabil, yang belum begitu normal, di mana kondisi ekonomi jemaat boleh dibilang porak-poranda oleh karena ada yang di PHK, ada yang dirumahkan, dan lain-lain sebagainya. Kira-kira pantaskah ketika saya sebagai seorang hamba Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan terkait dengan bagaimana kita memberi bagi pekerjaan Tuhan
di tengah-tengah kesulitan ekonomi yang melanda gereja Tuhan dan begitu banyak anak-anak Tuhan. Bahkan ada beberapa hamba Tuhan yang mau tidak mau karena kondisi ekonomi gereja yang juga dampak daripada pandemi. Persembahan kasih mereka harus dipotong, ada yang 50% dan lain sebagainya. Ini kondisi dan keadaan yang dialami oleh gereja Tuhan, yang dialami oleh hamba-hamba Tuhan. Karena itu pertanyaan yang bisa kita renungkan, relevankah ketika situasi dan keadaan yang belum begitu membaik, lalu saya menyampaikan firman Tuhan terkait dengan memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Mari kita bersama merenungkan apa kata Alkitab, bukan apa kata pendeta, tetapi apa kata Alkitab tentang memberi bagi pekerjaan Tuhan. Ada beberapa hal yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama, apakah arti memberi bagi pekerjaan Tuhan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberi berarti hadiah atau pemberian yang terbaik bagi seorang yang terhormat, yang dikasihi, dan yang dijunjung tinggi. Apa kata Alkitab tentang memberi untuk pekerjaan Tuhan? Apa kata Alkitab ketika kita membawa persembahan bagi pekerjaan Tuhan? Saudara, memberi persembahan kepada Allah berarti memberi sesuatu kepada Allah. Baik uang, mungkin harta benda, bahkan yang paling prinsip adalah setiap aspek kehidupan kita dipersembahkan bagi Allah. Saudara-saudara yang kekasih, pertanyaannya, mengapa kita harus memberi? Kalau saudara dan saya sudah memahami arti di dalam memberi, pertanyaan yang kedua, mengapa saudara dan saya harus memberi bagi pekerjaan Tuhan? Saudara yang kekasih, bahwa memberi persembahan itu alkitabiah. Sekali lagi Alkitab memberikan sebuah jawaban bahwa memberi persembahan itu alkitabiah. Bukan anjuran dari gereja, bukan anjuran dari seorang gembala, tetapi itu kata Alkitab. Memberi persembahan kepada Allah itu berarti sebagai tanda ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan, atas perlindungan Tuhan, dan atas berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan buat saudara dan saya. Itu berarti ketika saudara dan saya memberi kepada Tuhan, entah itu uang, entah itu harta benda, bahkan setiap aspek kehidupan kita, itu berarti sebagai tanda ucapan syukur atas kasih karunia Tuhan buat saudara dan saya, atas pemeliharaan Tuhan, atas perlindungan Tuhan, dan atas berkat-berkat Tuhan yang Allah berikan untuk saudara dan saya. Saudara, mengapa kita harus memberi? Dalam 2 Korintus 9 ayat 12 berkata, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Kalau saudara memberi, saya memberi bagi pekerjaan Tuhan, itu sebagai bukti bahwa kita mensyukuri untuk segala kebaikan Tuhan. Belajar untuk bersyukur di tengah-tengah situasi yang belum begitu baik. Ketika saudara dan saya memberi, itu berarti kita menyadari bahwa betapa Allah itu baik adanya. Dia sumber hidup kita, Dia sumber pertolongan kita, Dia sumber berkat kita. Sehingga ketika kita memberi, itu dilandasi atas rasa syukur yang tak terhingga dari saudara dan saya.
Saudara-saudara, memberi itu berarti merupakan bukti iman percaya kita kepada Allah. Perhatikan ayat yang ke-8 dari 2 Korintus pasal 9. Dia berkata, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Saudara, mengapa kita harus memberi kepada Tuhan? Mengapa kita harus memberi untuk pekerjaan Tuhan? Memberi persembahan kepada Allah adalah bukti iman kita kepada Allah, bahwa Allah menjamin masa depan saudara dan saya. Kita hidup dalam kecukupan dan tidak berkekurangan. Ini sebuah jaminan. Nah, kalau saudara memberi kepada Allah melalui pekerjaan Tuhan, itu bukti iman saudara kepada Tuhan, bahwa Allah sanggup menjamin masa depan hidupmu. Allah sanggup menjamin masa depan saudara dan masa depan saya. Saudara, yang ketiga, ketika kita memahami arti dalam memberi, ketika kita memahami mengapa kita harus memberi, maka kita juga harus memahami tantangan di dalam kita memberi. Mari kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 13 berkata, dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Apa tantangan di dalam kita memberi? Kalau saudara dan saya berada dalam zona nyaman, ketika saudara dan saya berada dalam segala kecukupan bahkan kelimpahan, untuk memberi tidak terlalu sulit ya. Tetapi ketika saudara dan saya menghadapi sebuah tantangan, menghadapi sebuah masalah, menghadapi sebuah persoalan, terutama terkait dengan ekonomi, mampukah kita memberi bagi pekerjaan Tuhan? Dapatkah saudara dan saya menyisihkan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang sedang saudara dan saya alami? Saya sungguh mengucap syukur bahwa di tengah-tengah tantangan ekonomi yang dihadapi oleh jemaat Gereja Kemah Injil Bukit Shalom Ubud, di tengah-tengah pergumulan yang begitu berat, di tengah-tengah kesulitan yang begitu berat terkait dengan ekonomi, mereka bisa memberi bagi pekerjaan Tuhan. Walaupun pemberian mereka belum memenuhi 100% kebutuhan operasional pelayanan di tempat ini, tetapi di tengah-tengah kesulitan ekonomi, mereka bisa memberi bagi pekerjaan Tuhan. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Ini sebuah tantangan bagi setiap umat Tuhan. Ketika mereka diperhadapkan dengan sebuah pergumulan terkait dengan morat-maritnya ekonomi, keluarga, rumah tangga, dan pekerjaan Tuhan. Mampukah kita memberi di tengah-tengah kesulitan ekonomi yang kita alami? Saya bersyukur bahwa saya bisa melihat bagaimana jemaat Tuhan di tempat ini, di tengah-tengah kesulitan, mereka bisa memahami apa arti di dalam memberi bagi pekerjaan Tuhan. Keluarga pastori dipelihara oleh Tuhan melalui jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Ada yang 2 minggu sekali mengirimkan sayur mayur. Ada yang sebulan sekali mempersembahkan beras untuk kebutuhan pastori. Di tengah-tengah situasi dan keadaan yang begitu sulit, seorang anak Tuhan, seorang anggota jemaat berkata kepada saya, tolong lihat keluarga pastori, apakah ada makan dan minum? Apakah ada beras? Apakah ada sayur mayur? Apakah ada lauk untuk mereka makan?
itu berarti perhatian dari jemaat begitu luar biasa terhadap pelayan-pelayan Tuhan yang ada di lingkungan Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Bukit Shalom Ubud. Saudara, ketika saudara hidup dalam kelimpahan, ketika semua serba aman, rumah tangga aman, ekonomi aman, tidak terlalu sulit bagi saudara untuk memberi. Tetapi ketika ekonomi saudara bagaikan telur di ujung tanduk, mampukah kita untuk memberi? Saya sebagai gembala jemaat di tempat ini memberikan apresiasi yang luar biasa kepada jemaat-jemaat di tengah-tengah kesulitan ekonomi. Mereka masih bisa memberi bagi pekerjaan Tuhan. Walaupun pemberian itu belum memenuhi 100% kebutuhan operasional gereja di tempat ini. Ekonomi gereja memang sangat-sangat terganggu dengan banyaknya jemaat yang di PHK, dengan banyaknya jemaat yang harus dirumahkan. Tetapi di tengah-tengah situasi yang begitu sulit, saudara, jemaat tahu apa arti di dalam memberi bagi pekerjaan Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesulitan yang amat sangat, mereka sangat memahami apa tanggung jawab mereka untuk pekerjaan Tuhan. Karena itu saya ingin menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh anggota jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Bukit Shalom Ubud yang penuh rasa tanggung jawab, yang penuh perhatian terhadap kelangsungan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Teruslah menabur, Anda tidak akan pernah menyesal. Teruslah berbuat baik bagi pekerjaan Tuhan, maka saudara sedang berinvestasi untuk sesuatu yang bersifat kekal bagi pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, itu tantangan di dalam memberi. Saudara yang kekasih, saudara tidak saja memahami apa arti di dalam memberi, saudara tidak saja memahami mengapa kita harus memberi bagi pekerjaan Tuhan, saudara tidak saja memahami tantangan dalam memberi, tetapi hal yang lain yang saudara harus pahami adalah bagaimana sikap kita dalam memberi. Sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang sedang mengikuti program siaran langsung pada pagi hari ini, bagaimana sikap saudara, bagaimana sikap kita di dalam memberi bagi pekerjaan Tuhan. Ayat yang tidak terlalu asing dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudaraku, kata Alkitab, kata firman Tuhan, sikap saudara, sikap saya di dalam memberi bagi pekerjaan Tuhan adalah memberi dengan kerelaan hati, bukan dengan terpaksa. Saudara perhatikan bagaimana seorang janda ketika dia membawa persembahan ke rumah Tuhan, dia tidak punya apa-apa lagi. Kemudian bertepatan dengan itu ada orang kaya juga membawa persembahan. Saudara perhatikan bahwa nilai persembahan seorang janda diberikan apresiasi oleh Tuhan karena dia memberikan dengan kerelaan, bukan karena terpaksa. Saudara, mari kita memberi dengan kerelaan dan dengan sukacita, karena Allah tentu akan memberikan apresiasi atas persembahan saudara. Yang terakhir, apa dampak dari pemberian saudara dan saya? Kita tidak hanya memahami tentang arti memberi, kita tidak hanya memahami mengapa kita harus memberi, kita tidak hanya memahami tantangan di dalam memberi, tetapi juga saudara, bagaimana sikap kita dalam memberi. Dan yang terakhir, apa dampak ketika saudara dan saya memberi bagi pekerjaan Tuhan. Perhatikan dalam ayat 6, dia berkata,
camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Kemudian dalam ayat yang ke-10 dia berkata, saudara, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Apa dampak ketika saudara dan saya memberi bagi pekerjaan Tuhan? Yang pertama, bahwa Allah membalas pemberian kita. Apa yang saudara tabur, apa yang saya tabur, pasti akan kita tuai. Tidak mungkin ketika kita menanam pohon anggur, dia akan menghasilkan buah cabai. Ketika saudara memberi bagi pekerjaan Tuhan, maka Allah juga akan membalaskan seperti apa yang dia janjikan. Dampak dalam hal memberi, di dalam ayat yang ke-8 dia berkata begini, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Bahwa Allah melimpahkan segala kasih karunia-Nya, sehingga menjadikan kita hidup dalam kecukupan. Saudara, janji-janji Tuhan begitu indah. Ketika saudara dan saya memberi bagi pekerjaan Tuhan, pemberian saudara, pemberian saya tidak akan pernah sia-sia. Karena Allah melihat setiap pemberian saudara bukan soal besar dan kecil, bukan soal banyak dan sedikit, tetapi kita memberi dengan kerelaan hati, dengan penuh sukacita, maka pemberian saudara dan saya akan menyenangkan hati Tuhan. Menaburlah bagi pekerjaan Tuhan, maka apa yang saudara tabur, itu juga yang saudara tuai. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di minggu pertama pada bulan Juni ini, di mana setiap minggu pertama, setiap bulan kita melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Dan saudara-saudara, saya akan membacakan firman Tuhan sebagai landasan di dalam melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Mari kita bersatu hati di dalam doa, memohonkan berkat bagi perjamuan Tuhan, di mana saudara dan saya akan mengambil bahagian di dalamnya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Dan siang ini di minggu pertama, kami akan bersama-sama mengambil bahagian dalam sakramen perjamuan Tuhan. Kami tim pelayanan yang ada di gereja, jemaat-jemaat yang sedang mempersiapkan diri untuk duduk di sekitar meja perjamuan Tuhan, menikmati roti dan anggur, lambang daripada tubuh dan darah Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati kami semua, agar sakramen perjamuan kudus boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih, firman Tuhan berkata dalam Injil Markus pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25 berkata demikian. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Amin. Kepada majelis yang bertugas, silakan untuk melayani jemaat.
Sementara kita mempersiapkan roti dan anggur, mari kita menyanyikan pujian dalam nyanyian kemenangan iman nomor 64, Dosa Dapat Dihapus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih, mari kita bangkit berdiri. Bapak, Ibu yang ada di rumah masing-masing, bahkan dimanapun Bapak, Ibu, dan saudara sekalian sedang mengikuti program siaran langsung ini, silakan untuk bangkit berdiri. Kita mempersiapkan diri untuk mengambil bahagian dalam sakramen perjamuan kudus. Mari kita mengangkat roti, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih. Dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan hosti ini bersama-sama. Silakan mempersiapkan cawan. Bapak, Ibu yang kekasih, mari silakan saudara semua jemaat mengangkat cawan. Dengarkan firman Tuhan yang berkata demikian. Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum anggur ini bersama-sama. Hamba memohonkan berkat bagi semua jemaat yang sudah mengambil bahagian dalam sakramen perjamuan kudus, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Setiap keluarga, setiap pribadi, setiap suami, setiap istri dan anak-anak diberkati oleh Tuhan. Peliharakanlah mereka dalam kasih sayang-Mu, jauhkan apalah mereka dari segala yang jahat. Allah memberkati sesuai dengan janji-Mu, agar setiap keluarga, setiap pribadi, setiap anggota jemaat akan tetap kuat di dalam Tuhan, menghadapi berbagai tantangan kehidupan yang datang silih berganti. Teguhkan iman mereka, berkati mereka sesuai dengan janji-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih. Mari kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan semua orang percaya sebelum kita menerima doa berkat. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu yang ada di rumah, silakan bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan semua orang percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontus Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, pulanglah dengan membawa damai dan sejahtera dari Allah, serta arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan kiranya menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Allah, pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga terus memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Saya bersama dengan tim pelayanan pada pagi hari ini, Minggu tanggal 7 Juni 2020, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada, yang dengan tekun dan setia mengikuti program siaran langsung pada siang hari ini. Saya bersama dengan tim pelayanan pada hari ini mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.